begitu Pak. Jadi sangat penting sekali, beliau orang penting di Mahkamah Agung. Berikan tepuk tangan ya untuk Pak Hasanuddin. Selamat siang Sobat Hukum. Di sini saya bersama dengan Bapak Hasanuddin SHMH selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung. Mungkin sebelum Bapak mengisi seminar pada hari ini, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai beberapa pertanyaan yang sederhana. Mungkin yang pertama itu menurut Bapak bagaimana langkah yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk melawan korupsi? Langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa tentu saja mahasiswa itu harus selalu jujur ya, jujur dalam segala hal. Dan ketika kita langkah gampang melawan korupsi itu dimulai dengan jangan pernah menyuap dan jangan mau disuap, itu saja. Mungkin lebih lanjut Pak, mungkin menurut Bapak apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di kampus untuk mengedukasi teman-temannya, untuk melawan korupsi? Ya sebenarnya dengan adanya banyak diskusi tentang integritas, tentang anti korupsi itu kan sesuatu yang bagus ya. Dan tentu dengan kita membicarakan itu terus-menerus itu akan terinternalisasi di kita semua, dan lingkungan kita juga akan terjadi hal yang sama. Semua bisa dimulai dari yang sedikit tentu saja ya. Dari yang sedikit misalnya dari 100 orang mungkin 10 orang punya semangat itu, nanti kemudian akan menular ke teman-temannya. Itulah yang selalu terus dibangun, terus-menerus didiskusikan kalau untuk mahasiswa. Kali ini saya bersama dengan Bapak Hasan Ashar, SHMA, selaku pendiri dari Lokataru Foundation. Di sini kita akan bertanya-tanya sedikit dengan Bapak. Terlebih dahulu saya akan bertanya mengenai tanggapan Bapak, bagaimana teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melawan korupsi? Saya pikir di dunia internasional ya sudah sejak lama mengkampanyekan transparansi ya untuk mencegah, salah satu cara untuk mencegah korupsi. Nah, transparansi itu salah satunya dibangun secara signifikan dengan menggunakan teknologi. Artinya ada hal-hal tertentu dari sistem penganggaran, lalu pemanfaatan anggaran, dan juga laporan dari penggunaan anggaran itu yang dia dipublikasi atau bisa diakses, dengan kata lain disediakan melalui cara teknologi untuk melihat seperti itu. Lalu juga teknologi bisa digunakan untuk sebenarnya yang paling penting itu dalam proses pemantauan ketika pelaksanaan pembangunan dilakukan. Jadi kita tidak perlu menuhankan teknologi, tapi teknologi adalah cara yang bisa digunakan, diperbantukan di antara cara-cara yang lain dalam pemantauan korupsi. Baik. Bagaimana sih harapan Bapak terhadap generasi mahasiswa dalam berperan aktif dalam memberantas korupsi di masa depan? Saya pikir peran mahasiswa, anak muda tetap penting. Kalau ditanya bagaimana caranya, turut serta dalam mengkritisi kebijakan publik yang dibuat oleh para pejabat di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah. Nah, mahasiswa ini kan jumlahnya banyak. Saya pikir harus ada pembagian peran di para anak muda untuk mengawasi berbagai macam ranah di dalam pemerintahan, terutama dalam perumusan kebijakan tadi itu. Lalu yang kedua, perannya anak muda itu dan mahasiswa mengawasi dalam pelaksanaan, karena ada banyak bidang itu. Jadi jangan ngumpul di satu hal saja, tapi berbagi peran di berbagai macam bidang tadi. Nah, lalu yang ketiga, peran anak muda adalah mengungkap kejahatan. Jadi jangan hanya mengawasi, tapi temuannya juga diungkap. Temuan-temuannya seperti apa. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan pernah takut. Jadi jangan pernah takut didatengin Intel, diteleponin Intel, pejabat, gak usah takut. Selama kita punya data,
kita menganalisa data dengan satu pendekatan yang tepat untuk kepentingan masyarakat, saya pikir tidak ada yang perlu ditakuti. Kira-kira satu kata untuk generasi muda dalam melawan korupsi. Satu kata? Iya. Lawan. Jadi, kalau satu kata ya cuma lawan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan untuk berbincang-bincang. Ya. Dengan memakai kesempatan yang ada padanya sebagai pemegang yang dipakai tidak memadai. Contoh bagaimana korupsi bisa amat merugikan masyarakat. Di sini saya bersama dengan RP Profesor Dr. Frans Magnisuseno, yaitu seorang budayawan dan dosen dari Dria Karya. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Romo. Mungkin kita akan terlebih dahulu akan bertanya dengan Romo mengenai bagaimana Romo sendiri menilai efektivitas gerakan mahasiswa dalam memerangi korupsi selama ini. Justru dalam memerangi korupsi, kemungkinan mempengaruhinya menurut saya dengan demo-demo itu sangat sedikit. Demo-demo itu pertama bersifat politik dan itu penting, mendesak supaya mereka bertanggung jawab atas nasib negara, berbuat sesuatu melawan korupsi. Koruptor sendiri, mereka yang melakukan macam-macam korupsi tidak akan terpengaruh karena mahasiswa tidak mengancam mereka. Jadi, tapi sangat penting mahasiswa menuntut agar korupsi ditindak, itu tuntutan politik kepada pimpinan yang bertanggung jawab. Dan kalau korupsi jalan terus berarti dia tidak menghiraukan yang diharapkan oleh masyarakat. Mengenai hal tersebut, Romo bisa mengulas kembali bagaimana sebenarnya tantangan terbesar yang dialami saat ini oleh mahasiswa dalam melawan korupsi di Indonesia selama ini. Satu tantangan yang tentu selalu dialami mahasiswa adalah bahwa mereka tidak langsung bisa membuat mereka yang melakukan perpolitikan bertindak. Jadi saya membedakan antara kelas politik itu para eksekutif, para legislatif, jadi presiden, pembantu menteri di satu pihak, wakil rakyat di lain pihak, dan masyarakat sipil yang memperhatikan. Itu dalam demokrasi penting, mahasiswa termasuk bagian terpenting dalam masyarakat yang terus mengawasi bahwa mereka yang seharusnya dan juga mengatakan mewakili rakyat, betul-betul mewakili rakyat. Jadi kalau mahasiswa itu berdemonstrasi melawan korupsi, apalagi kalau korupsi tidak bisa disangkal merupakan faktor yang luar biasa, saya kira Indonesia dalam perbandingan internasional dari 180 negara, negara 105 itu jadi belum paling jelek tapi sudah cukup jelek dengan indeks saya kira 3,5 dari yang terbaik 10. Jadi banyak alasan. Nah, kalau mahasiswa itu protes, diharapkan pimpinan eksekutif mengambil tindakan. Apalagi harapan saya pimpinan negara kita, katakan saya presiden sekarang, dia tidak langsung terlibat di dalam korupsi yang sudah sejak lebih dari 10 tahun, apalagi dari 5-6 tahun mengancam negara Indonesia. Jadi dia masih bisa diharapkan melihat itu. Dia juga omong melawan korupsi.
Meskipun tentu omong itu tidak cukup. Apalagi usul bahwa orang yang melakukan korupsi daripada dihukum dipaksa mengembalikan seluruh kerugian, kelihatan agak simpel dan beliau sudah tarik kembali. Saya kira tidak mungkin orang yang melanggar undang-undang tidak dihukum begitu saja. Tetap, DPR sampai sekarang belum mensahkan undang-undang apa istilahnya perampasan aset itu menunjukkan bisa dimengerti kan orang tidak akan mengancam dirinya sendiri. Jadi dengan menolak mensahkan undang-undang itu, mereka secara tidak langsung membuktikan bahwa mereka itu mendukung bajingan korup dan mungkin termasuk. Oke, mungkin sebagai kata-kata penutup dari Romo, satu kata untuk Sobat FH dan mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia dalam memerangi korupsi di era global saat ini. Saya kira sangat penting mahasiswa pertama sadar bahwa kami masyarakat mengharapkan mereka untuk menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan dan kekhawatiran kami. Jadi mahasiswa justru didengar, mereka punya suara, mereka berani. Maka saya berharap bahwa mahasiswa tentu juga studi dengan sukses, tidak bisa hanya demonstrasi, akan tetapi supaya mereka terus memberikan perhatian pada situasi politik. Saya ingat tahun 93 saya kira dalam suatu pertemuan ada yang mengatakan mahasiswa sekarang loyo. Tetapi 5 tahun kemudian Pak Harto turun karena revolusi mahasiswa. Jadi keloyoan itu hanya kelihatan. Saya berpendapat mahasiswa itu sangat penting bagi seluruh bangsa. Baik, mungkin lebih kepada kesadaran mahasiswa yang Romo. Sekali lagi, Maaf, mungkin lebih ke kesadaran mahasiswa, begitu? Kesadaran mahasiswa tentu penting bahwa mereka sadar kami bertanggung jawab bagi kepentingan umum. Kami ingin bukan hanya maju sendiri, lulus dengan baik, tetapi supaya Indonesia berhasil mencapai tujuan-tujuannya, misalnya berhasil mencapai dalam bentuk yang bagus tahun 2045 dan sebagainya. Saya mengharapkan bahwa mereka betul-betul prihatin bahwa mungkin 50% bangsa Indonesia belum betul-betul sejahtera. Kemiskinan sedikit berkurang dan itu disyukuri meskipun masih terlalu banyak, sekitar 8,5%, tetapi sebagian sekurang-kurangnya setengah masyarakat belum betul-betul sejahtera. Kalau mereka dapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas, kita akan mengalami masalah besar di masa depan. Baik, terima kasih Romo atas segala tanggapan dan bincang-bincang kita yang cukup singkat hari ini, dan mungkin nanti lebih menarik lagi yang akan dibawakan Romo pada seminar yang akan dilaksanakan nanti siang. Baik, terima kasih Romo. Mungkin sekian wawancara kita atau bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih.